Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kewirausahaan dan perannya terhadap bisnis. Saya di sini saya bersama dengan family Ma'lufatul Maula. Mulai saja ya. Konsep kewirausahaan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusahaan Kecil Nomor 1961 tahun 1995 mengenai wirausaha adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan berwirausaha atau kewirausahaan. Kemudian ada kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan serta menerapkan kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jadi apapun atau besar kecilnya sebuah usaha akan tetap dikatakan seseorang itu berwirausaha ketika dia memberikan atau memberikan lapangan pekerjaan kepada orang lain dan mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri, seperti itu. Kemudian di sini ada peran kewirausahaan. Ada perannya yaitu menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja. Setiap pengusaha akan membutuhkan tenaga kerja dan menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Keberadaan pengusaha berarti akan menciptakan lapangan kerja. Contohnya ketika ada sebuah usaha baru yaitu pabrik, yaitu usaha apa saja di sebuah wilayah, mereka akan membutuhkan pegawai, maka dari itu mereka biasanya akan memberdayakan warga di sekitar tempat usaha mereka, seperti itu, dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Kemudian meningkatkan penerimaan pajak negara. Setiap warga negara wajib membayar pajak agar bisa menikmati beragam pelayanan publik yang disediakan pemerintah. Meningkatkan penerimaan pajak negara itu orang yang memiliki usaha otomatis akan memberikan pajak, dan pajaknya itu cukup untuk menambah pendapatan negara untuk dikelola lagi sebagai pelayanan publik seperti membuat jalan, kemudian pendidikan, kemudian untuk biaya pendidikan, biaya pembangunan, dan lain-lain, seperti itu. Mendorong inovasi dan kemandirian masyarakat. Pengusaha lahir dari ide usaha masing-masing, bisa jadi karena ingin menjawab masalah lingkungannya atau melihat peluang dari tren yang tengah berkembang. Berwirausaha itu adalah berinovasi dan kemandirian masyarakat. Berinovasi, mereka biasanya akan membuat produk yang dibutuhkan masyarakat luas, kemudian memberikan solusi untuk masalah apa yang dimasalahkan oleh masyarakat, biasanya seperti itu. Kemudian di sini ada menjadi indikator keunggulan dan daya saing negara. Kewirausahaan akan menciptakan lapangan kerja baru, menyerap tenaga kerja, dan mendorong kemandirian di masyarakat. Oleh itu, jumlah pengusaha bisa digunakan sebagai indikator keunggulan dan daya saing. Jadi semakin banyak mereka sebuah negara itu memiliki usaha yang sendiri tanpa impor, atau kemudian para investor itu menginvestasikan dananya atau tabungannya dalam negara, itu akan menambah profit negara, kemudian membuat negara itu menjadi negara maju. Seperti Amerika itu kan banyak perusahaan atau orang yang berusaha dan para orang-orang kaya yang menginvestasikan kekayaannya kepada orang yang mau berusaha untuk mengelola dan uang tersebut, seperti itu. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Maili Ma'lufatul Maula. Terima kasih.
pedagang besar, pedagang menengah, dan pedagang kecil, seperti pengusaha toko, kelontong, atau yang lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada ruang lingkup pemberi jasa. Dalam ruang lingkup yang terakhir ini, ada beberapa kategori yang tercangkup. Ada pedagang, perantara, koperasi, pengusaha angkutan, pemberi kredit, atau perbankan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Aulia, yaitu terkait tentang kewirausahaan, di mana kewirausahaan itu mencakup tentang ruang lingkup kewirausahaan. Yang pertama yaitu tentang ruang lingkup agraris, di mana ruang lingkup ini mencakup berbagai kegiatan kewirausahaan yang ada pada sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Misalnya, yaitu para petani yang menanam padi sehingga padi tersebut itu dapat diperjualbelikan. Lalu ada ruang lingkup perikanan, di mana dalam ruang lingkup perikanan ini semua kewirausahaan tentu saja berhubungan dengan ikan. Ada usaha pemeliharaan ikan dan penetasan ikan, contohnya budidaya lele atau ikan hias. Lalu ada ruang lingkup peternakan. Seperti dengan namanya, ruang lingkup kewirausahaan ini mencakup semua usaha dalam sektor peternakan. Misalnya saja usaha pengembangbiakan burung atau unggas. Lalu ada ruang lingkup tentang perindustrian dan kerajinan. Dalam ruang lingkup yang satu ini, ada 4 kategori berbeda yang bisa disebutkan. Pertama yaitu industri besar, dan kedua ada industri menengah, yang diikuti oleh industri kecil. Kemudian untuk kategori terakhir, yaitu pengrajin, dibagi menjadi beberapa usaha, yaitu pengelolaan hasil pertanian seperti beras, perkebunan seperti teh, perikanan seperti ikan, peternakan seperti ayam, dan kehutanan seperti pembuatan mebel. Lalu ada ruang lingkup pertambangan dan energi, di mana pada ruang lingkup ini semua kegiatan kewirausahaan dilakukan dalam sektor pertambangan. Sebagai contohnya yaitu pengusaha yang beroperasi dalam tambang batubara, minyak bumi, dan masih banyak contoh yang lainnya. Lalu ada ruang lingkup tentang perdagangan. Dalam kewirausahaan, lapangan perdagangan menjadi 3 kategori, yaitu sebagai pedagang besar. Lalu kita lanjut slide berikutnya, yaitu tentang hubungan kewirausahaan bagi pengembangan bisnis, di mana konteks kewirausahaan meliputi dimensi yang luas dari faktor-faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Ketersediaan sumber daya seperti finansial, perlindungan hak milik intelektual, dan keahlian khusus adalah penting bagi perekonomian suatu negara. Ketersediaan informasi yang spesifik dapat menentukan apakah wirausaha tersebut mampu menangkap kesempatan yang terbuka. Lalu apa sih hubungannya kewirausahaan bagi pengembangan bisnis? Yaitu hubungan antara kewirausahaan dengan bisnis, yaitu sama-sama menjalankan suatu tugasnya, yaitu sama membuka usaha yang berhubungan dengan bidang kebisnisan. Terima kasih presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.